Gak nyangka perjalanan dinas setengah tahun gak pulang di basement ini ternyata gak ada sinyal bahkan kode bayar pun gak bisa di-scan. Tempat ini harus dikomplain, membuat Jiang Dashao di sini nunggu 1 menit kalau tersiar, siapa yang percaya? Ayah, mereka berhenti di sini ngapain? Kenapa nggak jalan? Bauer, lihat logo mobil itu, aku belum pernah lihat. Kira-kira dari mana mobil buatan pabrik orang naik mobil kayak gini bisa punya duit berapa? Sial banget. Kamu bisa nyetir nggak? Cari mati. Naik mobil jelek berani ngalangin jalanku. Tahu aku siapa? Aku ini Singguang Direktur Utama Mal suami Lu Wanning. Kaget banget kan? Orang miskin, berani-beraninya bikin kecelakaan palsu di depanku. Suami Luaning. Istri yang setengah tahun gak ketemu karena dinas ternyata di luar punya suami lain. Mobil jelek di sana? Ngapain lambat-lambat? Nggak bisa bayar jangan keluar bikin malu. Cowok keren sekarang nggak punya kesadaran membuang waktu semua orang. Satpam kemana? Nggak lihat ada yang ngalangin? Tuan yang silakan, perintah, ada apa? Kedua orang yang ngalangin ini tampan-tampan, bawa pergi, jangan biarkan mereka ngotori jalan Mal Singguang. Cepat pindahkan mobil. Ini Direktur Utama Mal kita suami, Lu Wanning Tuan yang Jinghuai. Kalian berani ngalangin? Bermodal nama keluarga Lu bisa di parkiran seenaknya marah-marah dan tabrak mobil. Aturan di kota Hai, nama yang Jinghuai adalah aturan, suruh kalian pergi, cepat itu, memberi kalian muka, jangan gak tahu diri. Lu sebesar apapun gak ngajarin kamu di siang bolong sengaja tabrak mobil kan? Tabrak kamu kenapa? Bisa ditabrak mobilku itu adalah orang kecil sepertimu keberuntungan yang nggak bisa kamu raih. Mengerti? Menjilat? Di kota Hai, aku Jiang Yunci kapan perlu menjilat orang lain? Semuanya, lihat naik mobil palsu nggak bisa bayar parkir malah sok benar ngalangin jalan. Kota Hai kok punya sampah kelas bawah seperti ini? Lihat apa, cepat pergi. Jangan bikin tuan yang marah kalau masih nggak minggir langsung sita mobilmu bikin kamu nggak bisa keluar dari mal. Ternyata numpang parkir gratis pantesan lama di situ. Mau bermusuhan sama siapa? Bermusuhan sama Tuan Yang, dia kan suami direktur Lu di kota Hai, siapa yang berani? Omong kosong, kedua penghalang ini orangnya, seret pergi. Coba siapa yang berani gerak. Junze. Yang, kamu cari mati. Berani lawan aku? Hari ini aku akan membuatmu sadar orang, Lu kau tidak bisa macam-macam dengan mereka. Berhenti, Yang Jinghuai. Aku suami sah Lu Wanning, yang terdaftar, Jiang Yunci. Dia adalah keturunan utama keluarga Gu dari Jing, Gu Junze. Sekarang lepaskan. Masih ada jalan keluar. Suami Lu Wanning, orang Gu, kalian berdua. Linglung karena dipukul, suami Lu Wanning, orang Gu, apa kalian berdua kena gegar otak, sedang bermimpi? Hahaha. Siapa yang tidak tahu bahwa bos yang adalah suami kandung dari bos Lu, orang ini berani betul mengarang cerita, gila ingin mengadu domba, bahkan anaknya sudah 6 tahun. Omong kosong ini dibuat tidak ada kualitas sama sekali. Penipu besar, ayahku adalah suami ibu. Kau dengar? Aku dan Wanning punya anak sudah 6 tahun, kau ini siapa? Jiang Yunci, pernikahanmu ini cukup menarik ya. Istri dan anak sudah 6 tahun, kau sebagai suami sah benar-benar tidak tahu sama sekali. Sayang, menunggumu pulang. Kau berani memukul, kau sampah rendahan. Berani memukulku? Berani memukulku hari ini, akan kubuat kau keluar terlentang dari gedung Singguang. Yunki. Junze. Selama ini aku menyembunyikan identitas untuk Lu Wanning, menarik diri. Mengangkatnya menjadi Direktur Mal Singguang. Tak kusangka hari ini ada yang menggunakan namanya. Untuk memaksa aku dan saudaraku sampai mati. Semuanya, berhenti. Siapa yang berani membuat ulah di wilayah grup Lu?
Wan Ning, akhirnya kau datang. Coba lihat dua orang ini membuat onar di parkiran dan memukul orang melukai satpam. Jiang Yunqi, kenapa kau sudah kembali? Bos Lu, sombong sekali. Suami sahmu sendiri pulang, setelah setengah tahun dinas reaksi pertamamu, adalah bertanya kenapa dia kembali. Wan Ning, apa yang dia omong kosongkan? Dengan statusmu mana mungkin kenal orang macam ini? Cepat suruh satpam usir mereka. Bukankah kau bilang dinas setahun? Kenapa pulang lebih cepat? Kalau aku tidak pulang lebih awal, bagaimana bisa tahu? Istriku ternyata dengan orang lain punya anak usia 6 tahun. Benarkah? Pacar baru bertemu mantan? Bukan, bertemu istri sah. Bos Lu, permainannya terlalu liar ya. Nikah diam-diam dan punya anak? Bu, dia penipu. Dia tadi memukul ayah. Cepat suruh satpam usir dia. Tangkap dia. Lu Wan Ning, di depan semua orang. Di depan para eksekutifmu dan satpam, katakan dengan jujur. Apakah aku, Jiang Yunqi, adalah suami sahmu yang tercatat di catatan sipil? Lihat ekspresi Pak Lu itu, berarti dia setuju. Kalau Tuan Yang dan anaknya, itu bagaimana? Mal Xingguang akan runtuh. Pak Lu ternyata menyembunyikan istri resminya di rumah dan sudah berkeluarga di luar. Siapa yang tahu? Lingkaran kalian benar-benar kacau. Diam, jangan bicara di sini. Wan Ning, cepat bicara. Katakan pada mereka bahwa kamu sama sekali tidak kenal orang ini. Cepat katakan. Satpam, kalian mati atau apa? Orang gila ini usir keluar. Dia hanyalah seorang yang datang untuk merekayasa kecelakaan dan memeras uang. Mengganggu bisnis Mal, kalian sanggup bertanggung jawab? Demi dia, aku rela melepaskan hak waris Jiang. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh. Orang dari keluarga Gu dari Jing. Di kota Hai, belum giliran kalian para satpam untuk menyentuh. Keluarga Gu? Apakah yang dari ibu kota? Keluarga Gu? Sembarang orang berani mengaku-ngaku nama keluarga Gu? Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Jangan bicara sembarangan. Kau berani menghancurkan keluarga aku dan Wan Ning. Lu Wan Ning, aku bertanya sekali lagi, beranikah kau di depan semua orang mengakui, apakah aku Jiang Yunqi ini benar-benar suami sah yang sudah menikah denganmu? Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai lihat peti mati. Jiang Yunqi, kamu tidak ada habisnya. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Kita sudah lama berakhir. Aku sekarang sudah punya keluarga, punya suami dan anak. Bisakah kamu tidak lagi seperti orang gila ngotot terus menggangguku? Aku yang ngotot. Lu Wan Ning, aku mau tanya mal ini dulu siapa yang menyerahkannya padamu? Menjelang ajal masih sombong. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Semua yang atas nama Wan Ning properti dan saham, juga hak milik mal ini, sekarang semuanya atas nama yang Jing Huai. Apa hubungannya denganmu? Orang miskin? Lu Wan Ning, kamu diam-diam semua yang kuberikan padamu semuanya kau transfer ke pria ini. Lu Wan Ning, demi mempertahankan posisi direktur utama, bahkan harta bersama suami istri berani kau transfer secara diam-diam, perjanjian ditandatangani olehmu, tapi sumber dana semua dari aku Jiang Yunqi. Berani tidak sekarang langsung cek arus dana? Cek ya cek. Siapa takut? Jangan percaya dia. Dia hanyalah pemalas yang suka makan dan pengangguran. Mal ini aku yang membangunnya sendiri. Tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Pakaiannya rapi, tapi ternyata cuma pemalas yang numpang hidup. Pantasan Pak Lu tidak mau dia. Lelaki macam itu siapa yang tahan? Cepat pergi, jangan di sini. Mengganggu Pak Lu. Kalian berani coba sentuh dia? Dengar tidak? Sekarang di sini tidak ada orang. Kau pikir kau ada di kota Hai? Aku bilang kau penipu. Kau memang penipu. Aku bilang kau memeras. Kau memang pemeras. Tinju ini untuk Wan Ning. Dasar tidak tahu diri. Tinju ini untuk anakku. Untuk menghajar orang gila yang menghancurkan keluarga orang lain. Sungguh tidak punya malu.
Anak orang saja sudah sebesar ini masih mengganggu, lelaki ini psikopatkah? Kelihatannya rapi, ternyata kalau tidak dapat makanan dia membuat onar, tampan, benar-benar menjijikan orang macam ini, harus ditangkap, jangan mengganggu bisnis Mal. Kau yakin? Mau bertindak sampai habis? Bertindak habis? Kenapa? Hari ini meskipun kau kupukul sampai lumpuh, di kota Hai, tidak ada yang berani mengatur aku, Yang Jinghuai. Jiang Yunqi, bertahanlah. Mereka segera tiba. Hahaha, bertahan menunggu siapa? Menunggu teman-teman gantengmu? Aku bilang padamu, di kota Hai, aku Yang Jinghuai adalah langit, aku bilang hitam. Siapa yang berani bilang putih? Hahaha. Kau tertawa apa? Di ambang kematian masih berani tertawa. Aku tertawa. Belum pernah ada yang berani di atasku seenaknya. Tadi kau bilang di kota Hai kau adalah langit. Tuan muda, hamba datang terlambat, membuat tuan dan tuanku menderita. Hahaha, akting lanjutkan akting. Jiang Yunqi, kau benar-benar seorang jenius, kau dipukul sampai bodoh, tidak bisa memanggil bantuan, akhirnya bayar orang sekelompok tua lemah sakit cacat di sini main-main denganku, syuting film ya. Boleh juga, bro. Figuran ini dipanggil cukup profesional. Jas dan dasi, bahkan mobil mewah disewa. Berapa per jam? Sebut harga, hari ini kakak yang aku juga mau bermewah-mewahan. Biar para aktor ini sekarang berbalik ke arah tuan muda aku berlutut dan bersujud. Hahaha. Kan aku bilang, dari mana banyak tuan muda kaya, sekarang properti benar-benar berani keluar duit, orang ini benar-benar berusaha, demi menyelamatkan muka, mungkin tabungan terakhirnya dikeluarkan untuk sewa mobil dan bayar orang. Mati-matian menjaga muka, hidup menderita, pura-pura kaya, untuk apa? Pak Tua, dia bilang kau. Kenapa tidak suruh para figuran mulai syuting, aku tunggu lihat. Jiang Yunqi, kau sudah cukup membuat ulah. Aku sudah menghidupimu bertahun-tahun. Aku tahu betul kemampuanmu. Seorang pegawai kantoran yang setiap hari datang tepat waktu. Dengan gaji beberapa ribu, dari mana kau punya nyali untuk bermain sandiwara denganku? Lu Wanning, jangan menangis. Apa orang ini yang membuatmu marah? Jiang Yunqi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tahu kau membenciku karena aku menemukan kebiasaanmu dan putus denganmu membenciku karena aku menemukan kebahagiaan yang bisa melindungiku. Tapi kau tidak boleh begini. Kau sewa aktor dan mobil mewah di parkiran perusahaanku, dengan sengaja memainkan sandiwara besar ini. Bukankah yang kau lakukan ini ingin menghancurkan namaku? Bukankah kau ingin semua orang berpikir aku, Lu Wanning, adalah orang yang materialistis, yang meninggalkan suami miskin wanita baik? Ku bilang juga apa? Orang zaman sekarang penuh tipu daya, demi balas dendam pada mantan istri berani melakukan hal seperti ini. Ini terlalu kejam bulu. Susah payah berbisnis harus dihadapi dengan pria yang bermain sandiwara merusak nama, sungguh sulit menebak isi hati orang. Jiang Yunqi, berhentilah bayaran para aktor ini dan sewa mobil-mobil ini, apa kau mampu membayarnya? Bahkan demi melindungi harga diri priamu yang menyedihkan, itu tidak seharusnya kau gunakan sandiwara murahan ini untuk menjijikkan semua orang. Lu Wanning, wajahmu ini kecepatan berubah wajah lebih cepat dari dugaanku. Jiang Yunqi, di kota ini tidak ada yang akan percaya padamu, aktor palsu semua, tolong nilai sendiri. Selama ini aku bekerja keras membangun karier lembur siang malam cari uang, aku menghidupinya bertahun-tahun. Sekarang dia melihatku punya keluarga baru, punya kebahagiaan sendiri, dia merasa iri. Dia bahkan menggunakan cara ini untuk balas dendam. Padaku bahkan ingin memeras uang. Di mana keadilan? Cih, seorang yang hidup dari nafkah istri masih begitu percaya diri. Laki-laki seperti itu pantas ditinggalkan. Ibu Lu seorang wanita mudahkah berjuang? Mendapat laki-laki seperti ini sungguh sial luar biasa. Semua, lihat ini dia pria yang memeras uang kirim ke internet buat dia mati secara sosial. Orang tua itu aktingnya bagus benar-benar, meyakinkan pakaiannya bagus. Katakan, orang itu memberimu berapa sehari? Berapa yang dia beri? Aku, Yang Jinghuai, bayar 2 kali lipat. Asal kau sekarang berlutut dan berteriak, kakek padaku dengan keras,
Aku akan pertimbangkan untuk tidak melaporkanmu ke polisi untuk makan di penjara bagaimana. Jangan melotot. Sekelompok figuran murahan, nanti kalau polisi datang aku lihat kalian masih bisa pura-pura atau tidak. Kalian berdiri di sini melongo apa? Dibayar untuk nonton drama? Serbu. Tangkap semua penipu akting ini. Semuanya. Kenapa kalian diam saja? Tidak lihat mereka mengepung kita? Mau mulai berkelahi? Pukul mereka sampai mati. Aku yang tanggung jawab kalau ada masalah. Biaya rumah sakit aku yang bayar semua. Kalahkan satu orang. Bonus 10.000. Dibayar tunai? Demi bonus. Ayo, saudara-saudara, serbu. Tanganku. Ini pasti bukan akting. Gerakan ini benar-benar seperti yang pernah membunuh. Yang Jinghuai, bonusmu. Sepertinya tidak bisa dibayarkan. Ketua datang. Jiang Yunqi, kau celaka, perkelahian massal, kau akan dipenjara seumur hidup. Adik Yang. Ketua Wang, akhirnya kau datang. Tolong. Adik Yang, ada apa? Siapa yang berani berulah di wilayahmu? Itu dia, Ketua Wang. Orang ini, menyewa sekelompok aktor, orang-orangku dipukuli sampai babak belur, cepat usir dia, dia adalah ancaman bagi masyarakat, kekuatan jahat. Mereka berkelahi massal. Lihat, satpam-satpamku mereka dipukuli sampai cacat. Ketua Wang, cepat tangkap mereka semua. Orang-orang ini adalah ancaman kekuatan jahat masyarakat. Tidak peduli dari mana asalmu, di kamar dagangku memukul adik, yang berarti memukul mukaku. Jangan bergerak. Semua tangan di kepala. Jongkok. Jongkok, kau yang kumaksud. Tangan di kepala, jongkok. Mereka bahkan mengeluarkan tongkat besi. Sekarang aktor itu pasti celaka, menyinggung orang dari kamar dagang. Biarpun kau punya banyak mobil, kau tetap harus tunduk. Paman Chen, jangan bergerak. Jiang Yunqi, ini kenyataan. Di kota Hai, orang kecil sepertimu yang hanya bertindak emosional tidak akan pernah bisa melawan kami. Dengar, suruh kalian jongkok, berani melawan, yang bernama Jiang, bukankah kau punya Bentley, bukankah kau punya pengawal, coba gerak sekali lagi, percaya atau tidak, Ketua Wang akan menyuruh pengawalnya sekarang menghabisi kalian di tempat. Jiang Yunqi, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri tidak menghargainya. Ketua Wang, lihatlah, orang-orang ini asal-usulnya tidak jelas, mereka berkumpul dan membuat onar. Mereka bahkan berani melukai saya di depan umum. Begitu banyak karyawan mal ini, sifatnya sangat keterlaluan. Jika penyakit masyarakat seperti ini tidak dihilangkan, bagaimana mal bisa beroperasi normal? Mohon Anda harus menangani dengan tegas, memberikan penjelasan kepada mal kami, memberikan ketenangan kepada masyarakat. Pak Lu, tenang saja. Membuat kerusuhan di asosiasi saya, itu berarti mencoba melawan saya. Saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Katakan sekali lagi, cepat patuh dan jongkok. Kalau tidak, saya akan bertindak. Jangan bergerak. Angkat tangan. Apa yang kau lakukan? Aku suruh kau letakkan. Pak Li, saya ingin mengadu. Saya sekarang di Xinguang. Parkir bawah tanah mal. Mobil saya ditabrak orang. Dan dikeroyok oleh sekelompok orang. Oh iya. Yang mengaku dari asosiasi di sini. Seorang ketua Wang. Sekarang sedang menggunakan batang besi mengarah ke kepala saya, bilang akan dengan tuduhan berkumpul untuk berkelahi. Menangkap saya, benar-benar berani sekali. Kami akan segera ke lokasi, mempelajari situasi dan menangani. Pak Li dari distrik, tidak mungkin. Ketua Wang, jangan dengarkan sandiwaranya, dia hanya mencari aktor, bekerja sama untuk menakut-nakutimu.
Berani juga menelepon untuk memanggil orang. Letakkan ponselmu, itu bukti palsu. Letakkan. Kalau tidak, saya akan benar-benar bertindak. Ketua Wang, kan? Sebelum Anda menggunakan alat, sebagai penasihat hukum, saya sangat menyarankan Anda melihat dokumen ini. Itu mobil yang ditabrak. Koenigsegg, edisi terbatas global, pemiliknya adalah Tuan Jiang Yunqi. Sertifikasi kedutaan mobil ini, nilai asuransinya adalah 120 juta tunai. 120 juta. Berapa biaya tabrakan ini? Mobil ini cukup untuk membeli semua mobil mewah di parkiran ini. Menurut pabrik asli, perkiraan kerusakan jarak jauh awal, biaya perbaikan bagian yang rusak, diperkirakan 38,6 juta tunai. Lebih dari 30 juta. Biaya perbaikan. Tuan Yang Jinghuai, tabrakan yang disengaja tadi, tindakannya telah melanggar hukum pidana, membentuk jumlah yang sangat besar, perusakan dengan sengaja, kejahatan perusakan barang milik umum, dan Anda sebagai ketua asosiasi, tidak hanya di tempat, secara terang-terangan melindungi orang lain bahkan menggunakan batang besi mengancam korban ketua Wang. Ini, merupakan penyalahgunaan yang serius wewenang ketua kamar dagang mengancam orang lain, tindakan yang sangat keji. Mobil seharga 120 juta seumur hidupku. Meskipun tidak makan dan minum, aku tidak akan bisa mendapatkan bahkan uang recehnya. Nyonya Lu, dokumen ini, saya pikir Anda sebaiknya melihatnya lebih teliti. Nyonya Lu Wanning, saya rasa perlu untuk memberitahu Anda isu fakta hukum. Ini adalah grup Xinguang, Shangsha saham paling awal perjanjian pengalihan, serta catatan perubahan bisnis yang terbaru, pemegang saham tunggal grup Xinguang selama. Ini adalah Tuan Jiang Yunqi, perusahaan luar negeri yang didaftarkan dengan modal penuh, sedangkan Anda, Nyonya Lu, dari awal hingga akhir Anda, secara hukum, hanyalah seorang yang dipekerjakan CEO, yaitu seorang pegawai tinggi. Ternyata setelah sekian lama ketua dewan ini adalah sewaan. Tadi masih memaki pria tampan itu, ternyata dirinya sendiri yang hanya penjaga pintu untuk orang lain. Adapun baru-baru ini Anda memanfaatkan jabatan Anda, menandatangani perjanjian itu, hak properti komersial, dan sebagian saham, dihibahkan kepada Tuan Yang Jinghuai. Secara hukum ini sudah merupakan tindak pidana penggelapan jabatan, jumlah yang terlibat lebih dari 1 miliar tunai. Menurut hukum yang berlaku ini cukup untuk hukuman penjara seumur hidup minimum. Tidak mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku telah berjuang seumur hidup. Semua yang kubanggakan ternyata semuanya miliknya. Semua media utama di kota Hai, pemimpin redaksi sedang online. Ketua Wang, Nyonya Lu, katakanlah. Jika aku sekarang menggerakkan jariku, mengirim semua ini secara bersamaan ke media di seluruh negeri, apa yang akan menjadi berita utama besok? Yunqi suami, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong, demi hubungan kita, selama 8 tahun. Demi dulu, aku juga pernah baik padamu. Maafkan aku kali ini. Jangan disebarkan, tolong, beri aku sedikit martabat yang tersisa. Martabat Lu Wanning, tadi kamu berdiri di samping melihatku dengan dingin saat aku dihina. Kenapa kamu tidak berpikir memberiku sedikit martabat? Habis. Semuanya habis. Pusat perbelanjaanku. Namaku. Li Ju, kamu? Kenapa kamu datang sendiri? Aku datang terlambat. Ternyata, terjadi hal yang begitu buruk. Jika Anda datang selangkah lagi terlambat, mungkin hanya bisa membawa kain putih ke kamar mayat melihat kami berdua. Wang Hai, kamu sangat angkuh ya. Siapa yang memberi keberanianmu berani mengambil batang besi menunjuk rakyat? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin berkelahi dengan kasar? Li Ju,
Aku sungguh tidak tahu. Mereka adalah Yang Jinghuai dan Lu Wanning yang menipuku. Mereka bilang, kedua orang ini adalah pemeras. Aku tertipu. Li Ge, aku benar-benar tahu salahku. Tangkap dia dan bawa pergi. Bersama dengan anak buahnya ini, bawa semuanya ke kantor distrik, blokir semua arsip dan selidiki dengan ketat. Aku ingin lihat dia sebagai ketua kamar dagang di belakang sebenarnya masih melakukan berapa banyak hal keji. Tuan pengacara, tolong semua yang sudah dikumpulkan, semua bukti serahkan sekarang kepada bawahanku, tenang saja. Kasus ini akan aku tangani sendiri, aku akan menjadikannya kasus yang kuat, siapapun yang datang melobi tidak berguna. Aku pasti memberi kepada rakyat penjelasan yang paling memuaskan. Li Ju, prosedur sudah selesai diserahkan, semua bukti sudah masuk. Bawa orang yang harus dibawa, jangan sampai ada yang terlewatkan. Wanning, kamu tahu? Aku pulang dari perjalanan dinas kali ini sebenarnya khusus untukmu membawa oleh-oleh. Ini Yunki, jika suatu hari nanti bisa membawa Xinghai, hidupku akan mati tanpa penyesalan. Asal kamu mau, aku akan mengantarkannya ke hadapanmu. Awalnya aku berencana pada hari ulang tahunmu memakaikannya langsung di tanganmu. Xinghai, benar-benar Xinghai. Sayangnya, kamu tidak bisa menunggunya. Tidak. Perempuan ini gila ya, pantaskan, dia yang cari sendiri. Perasaan yang menyumbat di dada selama setengah tahun akhirnya hilang. Terdakwa Yang Jinghuai melakukan penipuan dan penganiayaan perusakan barang milik negara dan harta benda digabung hukuman untuk beberapa kejahatan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. 25 tahun, hidupku hancur semua. Sebagai ketua kamar dagang menjadi payung pelindung kekuatan situasinya sangat parah dijatuhi hukuman mati ditunda pelaksanaannya selama 2 tahun. Ibu Lu Wanning, berdasarkan perhitungan akhir Anda sebagai CEO nominal telah menggelapkan dana publik secara ilegal dan kerugian aset harus membayar utang yang sangat besar total 2,13 miliar rupiah tunai. Lebih dari 2 miliar? Bahkan jika aku menjual diriku sendiri, tetap tidak bisa membayarnya. Itu urusan Anda. Tim pengacara keluarga Gu akan mengawasi Anda 24 jam, sampai setiap sen dilunasi. Bagaimana bisa begini? Aku adalah direktur utama. Aku adalah Lu Wanning. Konon Lu Wanning, kemudian untuk membayar utang, pergi ke sebuah ruang VIP bekerja sebagai staf. Direktur Lu, dulu di televisi bukannya sombong. Kenapa sekarang demi beberapa tip bahkan segelas anggur ini pun tidak bisa kau minum? Kakak Li bercanda. Aku minum sekarang. Wah, bukankah ini dulu direktur Lu yang sombong? Untuk membayar 2 miliar itu, sampai rela datang ke tempat seperti ini? Berhenti mengelap. Ini ada 10.000, mau? Tuan Zhang, apa yang kau ingin aku lakukan? Mudah. Gonggong seperti anjing di lantai, kalau bagus, uang ini jadi milikmu, hahaha. Buk. Yang Jinghuai dan Lu Wanning keduanya masuk penjara. Anak ini hanya bisa pergi ke tempat yang seharusnya.
Aku tidak tahu masa depannya, juga tidak tertarik mengetahuinya. Semua serangga sudah dibersihkan. Yunki, merayakan kehidupan barumu. Serius? Sudah memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Keluarga Jiang sudah menunggu kau kembali untuk memimpin. Tidak tahu. Delapan tahun ini. Semua hidupku berputar di sekelilingnya. Sekarang dia benar-benar menghilang. Aku malah tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hahaha. Tidak tahu itu benar. Yunki, ini berarti kehidupan barumu akan resmi dimulai. Ayo, jangan merenung di sini. Ajak kau ke tempat yang benar-benar seru. Selamat datang di surga para pria. Wah, bukankah ini putra mahkota lingkaran ibu kota? Angin apa yang membawamu ke sini hari ini, sampai Tuan Gu punya waktu mengunjungi tempatku ini? Perkenalkan, ini Jiang Yunki, sahabat kecilku. Ini Suyutan, putri sulung keluarga Su. Tentu, nama yang lebih terkenal adalah bos arena bawah tanah ini. Jiang Yunki, aku tahu kamu. Beberapa hari lalu di pusat perbelanjaan Starlight, kekacauan itu menjadi perbincangan di seluruh kota. Sekarang seluruh kota hai kalangan atas, siapa yang tidak pernah mendengar nama besar Tuan Jiang? Sudahlah, Nona Su, jangan langsung bahas hal-hal yang bikin risih. Ini namanya teman saya baru aja lepas dari situasi sulit. Hari ini sengaja aku bawa dia ke sini untuk santai-santai. Tuan Jiang, karena sudah datang, mau coba balapan? Mobil di sini, pilih aja. 8 tahun. Aku ada di sekitar satu orang selama 8 tahun. Kalau begitu, pilih saja yang tadi itu. Selera bagus. Dulu aku pikir menahan diri adalah cinta. Sekarang lihat, menyembunyikan identitas. 8 tahun ini tertekan sampai tidak ada bekasnya. Putra mahkota keluarga Jiang menyembunyikan nama jadi pembantu. Tekanan seperti ini orang biasa tidak tahan, juga tidak pantas menerimanya. Nona Su. Kamu dengan yang ku dengar nona besar keluarga Su agak berbeda. Setiap orang punya dua sisi. Sisi itu untuk orang luar, sisi ini untuk diri sendiri. Ah, umur sudah tua, tubuh ini benar-benar tidak kuat lagi. Yunki, Nona Su, kalian berdua lanjut ngobrol, aku pergi dulu, jangan diantar. Teman kecilmu ini pandai menjodohkan ya. Dia. Seumur hidup. Tidak pernah serius. Selalu santai begini. Kontrak 1 miliar ini sudah ditandatangani keluarga Su. Dana masuk dalam 3 detik. Tuan Jiang muda dan Nona Su ini Benar-benar pasangan yang cocok. Aku bilang,
Kalian berdua mending langsung saja jangan urus bisnis, langsung ke kantor catatan sipil jadi pasangan saja biar tidak saling buang waktu. Aku lihat saja sudah deg-degan. Deg-degan apa? Yang baik tidak perlu buru-buru. Yutan terdengar lembut dan jernih, tapi orangnya punya wibawa keluarga besar. Juga punya keberanian ala pendekar. Kali ini aku benar-benar jatuh hati. Ternyata jatuh hati yang sesungguhnya bukan waktu muda dulu dengan buta hanya membahagiakan diri sendiri. Tapi antara orang dewasa saling menghargai yang seimbang seperti ini. Jiang Yunqi, lamaranmu ini terlalu tidak romantis bahkan tanpa pendahuluan. Romantis untuk nanti saja. Sekarang aku hanya tanya satu hal, kamu mau? Mau? Sobat, keren. Ini baru kerjasama yang kuat. Yang dulu itu, lu apa gitu? Orang dan masalah itu sudah berlalu, mulai sekarang, Kota Hai, mulai sekarang. Siapa yang masih sebut nama itu? Ini baru saja teman seperjuanganku dilepas pergi. Aku yang jomblo ini gimana nanti nasibku? Ya, jomblo aja hari-hari. Banyak permintaan, siapa yang mau lihat kamu? Hei, ini belum resmi menikah sudah mulai bantu Yunqi membela aku. Para sesepuh, dengar Nona Su ini belum resmi menikah sudah mulai meremehkan aku yang jadi mak comblang. Pernikahan palsu. Mendapatkan orang yang benar-benar cocok. Semua patah hati. Akhirnya tidak bisa mengalahkan gemerlap momen ini. Ini baru yang sesungguhnya, jodoh yang sempurna. Tuan Jiang dengan statusnya, sebelumnya, keluarga kecil itu memang sudah terlalu direndahkan. Lihat auranya, perusahaan Hai ke depannya sepertinya akan berganti nama menjadi Jiang dan Su. Angin malam memang enak, tapi belum layak dibicarakan. Saat pernikahan resmi nanti, aku akan memberikanmu sebuah pesta yang bisa dilihat seluruh dunia. Ada saudara, ada kekasih, ada dukungan keluarga. Masa depan cerah. Inilah aku, Jiang Yunqi, kehidupan yang seharusnya kumiliki. Jiang Yunqi, kau tidak boleh bertunangan. Kau suamiku, seumur hidupmu, kau hanya milikku. Nona ini pesta pribadi. Tolong keluar sekarang. Kau suruh aku bersamamu 8 tahun, 8 tahun penuh, sekarang kau demi wanita kaya ini akan meninggalkanku. Hati nuranimu apa dimakan anjing? Luaning, kita sudah mengambil akta cerai. Itu kau berselingkuh dengan Yang Jinghuai saat menikah, dan memindahkan secara ilegal harta bersama. Aku tidak pernah menandatangani perceraian. Itu perjanjian palsumu. Dengan semuanya, dia ingin menghancurkan mal bintang cahayaku, sengaja menjatuhkanku. Dia penipu. Lu Waning masih mau pura-pura sampai kapan? Pendaftaran elektronik di kantor catatan sipil, rekaman CCTV yang disahkan notaris, dan sidik jarimu saat menandatangani, dan bukti transfer. Semua bukti kuat ini ada di arsip Departemen Hukum. Kau masih mau berdalih sampai kapan? Aku tidak percaya. Su Yutan. Jangan pura-pura suci di sini. Kau hanya mengandalkan keluarga kaya untuk merebut laki-lakiku. Jiang Yunqi awalnya milikku. Dia milikku. Lu Waning, sebelum aku benar-benar muak, enyah kau. Jika kau terus ribut, aku akan segera menelepon pengadilan, suruh pengacara memasukkanmu kembali ke penjara.
Bang Zhao, tolong aku. Tuan Jiang, pesta pertunangan ini sungguh megah. Sayang sekali, kota Hai ini belum waktunya kau, seorang anak muda yang menentukan. Zhao Tianxiong, siapa yang memberimu keberanian berani mengacaukan pesta pertunanganku? Mengacau? Kenapa? Tutup pintunya. Jangan biarkan satupun pergi. Yang Jinghuai adalah sahabat sejatiku. Dia diperlakukan tidak adil. Aku pasti membalaskan dendamnya. Utang ini hari ini harus kuselesaikan denganmu. Tuan Jiang, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini ku beri dua pilihan. Bawa Suyutan tinggal temani minum saudara-saudara, dan Mal Bintang Cahaya kembalikan ke Luwaning, sekaligus ganti rugi 500 juta untuk biaya hidup. Dengar nggak, Jiang Yunqi? Kembalikan barangku padaku. Atau hari ini aku hancurkan pesta pernikahan sialan ini, dan buat kalian berdua keluar dari sini dalam keadaan terbaring. Zhao Tianxiong, kau sudah belasan tahun di Haishi. Otakmu sudah masuk ke dalam perut anjing. 3 keluarga, keluarga Jiang, Gu, dan Su bersatu duduk di sini. Kau, yang hanya bisa memungut uang perlindungan, seorang bandit, pantas berdiri di sini mengancamku. Nona besar keluarga Su, sungguh pemberani. Itu keluarga Su, 3 keluarga bersatu. Zhao Tianxiong ini pasti gila. Gadis cantik, mulutmu keras. Lihat nanti aku tangkap kau kembali, akan kuapa-apakan. Tangkap dia untukku. Aduh, lenganku. Kau sudah siapkan jebakan dari awal, menungguku masuk. Zhao Tianxiong, orang sepertimu belum layak aku menyiapkan jebakan seperti ini. Kami hanya untuk memastikan dalam pesta pertunangan yang sempurna ini tidak ada satupun kecelakaan. Jiang Yunqi, Jiang Yunqi, jangan kira kau menang hari ini. Yang Jinghuai segera akan keluar. Hal pertama setelah dia keluar adalah mengambil nyawamu. Om Li, Zhao Tianxiong merekrut Yang Jinghuai untuk merencanakan pelarian dari penjara dan diduga menyewa pembunuh. Baru saja, Zhao Tianxiong sendiri mengaku. Berani melawan, main-main di depanku. Yunqi, tenang saja. Aku dalam 10 menit akan pergi sendiri untuk melihatnya. Yang Jinghuai pasti mendapat hukuman yang setimpal. Zhao Tianxiong, kau pikir kau hanya tawuran, jual beli barang, 37 bukti kejahatan berat semuanya sudah diserahkan. Hukuman mati minimal, tunggu saja. Dan kau, Lu Waning, kau pikir dirimu masih di Rutlu. Kau diam-diam memindahkan Singguang Plaza dana cadangan 12 juta, itu namanya penggelapan jabatan. Aku sudah mengajukan penambahan hukuman. Tidak, itu adalah uang yang aku cari dengan susah payah, itu uangku. Uangmu? Singguang Plaza modal awal 300 juta tunai semuanya dari keluarga Jiang. Dan kau, Lu Waning, dari awal hingga akhir hanyalah seorang CEO yang aku pekerjakan. Hahaha. Jiang Yunqi, kau pikir kau menang? Aku beritahu kau, surat perceraian itu kau tipu aku untuk menandatanganinya. Aku saat itu sama sekali tidak melihat isinya. Secara hukum, kita masih suami istri. Selama pernikahan masih berlaku, kamu punya kekayaan ratusan miliar. Semua harta, aku juga punya bagian. Aku juga akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Bagi 2 kekayaan ratusan miliar, kalau Lu Waning, apakah dia jadi kaya mendadak? Jika perceraian perjanjiannya benar-benar ditipu, maka secara hukum dia memang istri sah.
pernikahan keluarga Su ini mungkin batal. Hahaha, Jiang Yunqi, akhirnya kamu takut. Kekayaanmu sekarang, saham-sahammu, kalau aku gugat ke pengadilan, kamu harus berbagi setengah denganku. Pernikahanmu dengan Su Yutan ini dari awal sampai akhir hanyalah sebuah lelucon besar. Lu Wanning, jaga bicaramu. Omong kosong di sini pasti ada konsekuensi hukumnya. Omong kosong, aku punya saksi. Pengacara Zhang yang menangani proses perceraian Jiang Yunqi, dia menerima uang dari Jiang Yunqi, bekerja sama membuatku menandatangani. Aku akan menghubunginya sekarang, biar dia di depan semua orang mengungkap kalian. Pengacara Zhang, cepat katakan pada semua, apakah perjanjian perceraian dulu itu Jiang Yunqi yang memaksamu menipuku untuk tanda tangan? Berapa banyak uang yang kamu terima dari Jiang Yunqi? Berani tidaknya mengaku sekarang? Nyonya Lu, harap jaga diri. Sebagai praktisi hukum, tidak ada alasan untuk menipumu. Perjanjian perceraian dulu ditandatangani di hadapan notaris secara sukarela olehmu, ada rekaman pengawasannya lengkap, dan ada dokumen notaris yang kamu tanda tangani. Dan mungkin kamu lupa, dulu kamu ingin segera bersama, Yang Jinghuai, berkali-kali secara aktif meneleponku meminta mempercepat proses perceraian. Kamu jelas-jelas bilang di telepon, Jiang Yunqi itu beban yang tidak berguna. Kamu tidak sabar ingin melepaskan diri dari orang seperti dia. Semua itu sudah kusimpan sebagai rekaman bukti. Kamu bohong. Kamu pasti menerima uang dari Jiang Yunqi. Dia berkuasa di kota ini, mana berani kamu melawannya? Aku pengacara yang dipekerjakan keluarga Jiang, aku hanya bicara berdasarkan bukti. Nyonya Lu, saat itu kamu untuk melepaskan beban, pernyataan yang kamu rekam sendiri, dan rekaman pengawasan saat tanda tangan, semua sudah sebagai bukti diserahkan ke pengadilan. Tidak mungkin. Aku jelas ditipu. Pasti ada yang salah dengan kontraknya. Lu Wanning, tadinya aku ingin demi 8 tahun terakhir, memberimu sedikit harga diri. Tapi kau sendiri yang menghancurkannya. Wanita kejam seperti ini berani bicara soal harga diri, benar-benar aib keluarga kaya. Bahkan jika perceraian itu nyata, lalu kenapa, Jiang Yunqi, kau pikir kau bisa lepas dari aku? Bagaimana dengan anak itu? Anak berusia 6 tahun itu, dia anak kandungmu. Hahaha, kamu tidak bisa mengabaikannya. Dalam dirinya mengalir darah keluarga Jiang, dia adalah keturunan Jiang. Kamu harus mengakuinya. Seorang anak berusia 6 tahun, keturunan Jiang. Hahaha. Enam tahun. Apakah mungkin anak itu bukan benar-benar milik Yang Jinghuai? Lihat, Jiang Yunqi, kamu sendiri pun tidak yakin, kan? Kamu sendiri juga ragu, kan? Dia adalah putra kandungmu. Dalam dirinya mengalir darah keluarga Jiang. Jiang Yunqi, kamu harus mengembalikannya ke klan. Kamu harus memberiku uang, memberiku status yang layak. Lu Wanning, naskahmu ini memang sangat bagus. Sayangnya, alat peraganya belum siap. Anak yang kau maksud adalah milik Yang Jinghuai. Laporan tes DNA sudah aku siapkan untuk Yunqi. Tidak, itu tidak mungkin. Aku ingat jelas hari itu. Aku benar-benar ingin mengambil. Kamu memang ingin menggunakan anak ini sebagai alat untuk mengikatku. Sayangnya, kamu bahkan tidak tahu siapa bapak anak itu.
Kamu sudah merencanakan selama 8 tahun, akhirnya hanya jadi lelucon. Benar-benar berani menuduh keluarga Jiang sembarangan. Dia sendiri yang mencari masalah. Sekarang bahkan penutup rasa malunya pun hilang. Lu Waning, kamu berani menipuku. Kamu bilang anak itu keturunan Jiang. Aku mempertaruhkan nyawaku membantumu. Hasilnya itu anak. Aku hancur karenamu. Aku tidak. Aku juga mengira itu milik Yunqi. Aku pikir bisa mendapatkan semuanya kembali. Kekacauan ini harus diakhiri. Zhao Tianxiong, mencari masalah, menyewa pembunuh, Paman Chen, serahkan pada pamanku, beritahu pengacara, aku ingin dia seumur hidup tidak bisa keluar. Mulai dari hukuman mati. Sedangkan Luan Ning, penggelapan dan penipuan digabung, dijalani 20 tahun penjara. Selain itu, utangnya pada keluarga Jiang 2 miliar yang sangat besar. Tetap dikejar terus. Bahkan jika dia mati, utang itu harus dibawa ke liang lahat. Jiang Yunqi, aku salah, aku benar-benar salah. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku akan melakukan apapun untukmu, Jiang Yunqi, demi 8 tahun. Kaget. Apapun yang terjadi aku percaya padamu. Setelah hari ini, dunia bisnis kota Hai pasti sepenuhnya milik Jiang Tangan, besi aura seorang raja. Ini bukan pesta pertunangan, ini adalah panggung Jiang Yunqi untuk menunjukkan kekuasaannya. Menyiksa Zhao Tianxiong 3 hari 3 malam. Dia demi menyelamatkan diri akhirnya mengaku skandal besar. Yunqi, Lu Wanning sebenarnya masih ada orang di belakang mereka. Siapa? Pamanmu, Jiang Mingshan. Dulu demi Lu Wanning, kamu melepaskan hak waris dan mengumumkan pensiun Jiang Mingshan pura-pura mendukung sebenarnya menyimpan dendam. Dia tidak suka kamu seenaknya meninggalkan kerajaan Jiang dan ingin memanfaatkan kelemahanmu untuk membasmi kamu. Selama ini dia terus mendanai Lu Wanning secara diam-diam. Membantunya memindahkan asetmu. Bahkan bekerja sama dengan Yang Jinghuai merancang kejadian di parkiran itu. Tujuannya membuatmu benar-benar jatuh, supaya dia bisa secara sah mengambil alih perusahaan Jiang. Orang tua ini Jiang Mingshan, apa dia gila? Makan dari keluarga Jiang berani menyabotase tuannya, benar-benar keterlaluan. Kak Li, hanya mengandalkan kesaksian Zhao Tianxiong mungkin tidak cukup. Bukti, apakah sudah pasti? Pasti demi pengurangan hukuman. Zhao Tianxiong menyerahkan semua catatan transfer Jiang Mingshan. Bahkan, rekaman telepon mereka merencanakan untuk menghancurkan namamu ada di sini. Aku tahu. Karena paman sudah tidak sabar ingin posisiku, maka aku akan mengantarnya sendiri. Direktur Jiang Yunqi sudah naik. Kenapa panik? Sore ini aku akan mengganti pemilik Jiang. Panggil semua anggota.
Rapat darurat Dewan dimulai sekarang. Tuan-tuan, meskipun Jiang Yunqi bernama Jiang, tapi dia terlalu muda dan berapi-api. Dalam perjalanan bisnis ini terjadi skandal, diperdaya oleh perempuan, kehilangan nama baik. Dia tidak layak memimpin Jiang Group. Demi stabilitas Jiang Group, mulai hari ini, saya resmi menjabat sebagai Plat Presiden Direktur Group. Benar, Direktur Jiang. Jiang Group tidak boleh diserahkan kepada orang gila. Paman, kamu begitu ingin duduk di posisiku? Yunqi, kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Ini adalah rapat Dewan Direksi. Kamu sudah dipecat. Tidak ada urusanmu di sini. Keluar. Tidak ada urusanku? Diam-diam mendanai Luaning, bersekongkol dengan pihak luar, menggelapkan aset perusahaan senilai miliaran. Paman, bukti-bukti ini cukup untuk mengirimmu pergi? Ini hasil rekayasa. Kamu menuduh tanpa bukti. Jiang Yunqi, demi merebut kekuasaan, kamu tega menjebakku. Jiang Mingshan, saya Li Jiangwo dari distrik. Berdasarkan pengakuan dan bukti, Anda diduga melakukan penggelapan jabatan dan penganiayaan, melindungi pihak luar, dan beberapa kejahatan berat lainnya. Anda sekarang ditangkap. Jiang Yunqi, kamu binatang, kamu mati konyol. Aku pamanku sendiri. Keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Selama 8 tahun ini aku sudah memberimu kesempatan. Hubungan keluarga. Kaulah yang menghancurkannya sendiri. Tepat 3 bulan sejak restrukturisasi selesai. Bau usang Starlight setelah dibersihkan, kecepatan menembus puluhan miliar ini lebih cepat dari yang kubayangkan. Itu karena kau telah membentuk ulang tulang dan darahnya. Direktur Jiang, Direktur Su, modal dari 3 keluarga, Jiang, Su, dan Gu, prosedur administrasi merger semuanya sudah selesai. Umumkan, perluas secara menyeluruh ke energi baru dan chip AI kelas atas. Target 6 bulan ini adalah 100 miliar. Hei, Tuan Muda Jiang, Nona Su. Selama setengah tahun ini, telingaku hampir penuh kapalan. Semua tentang merger kalian, akuisisi, dan ekspansi. Ini bukan yang namanya pacaran jelas-jelas bersatu untuk merebut dunia di sini. Aku ini mak comblang. Merasa seperti berinvestasi di konglomerat multinasional. Bukankah lebih baik merebut dunia bersama? Daripada mereka yang sampai sekarang masih lajang, jauh lebih baik. Suyutan, keterlaluan banget. Aku ini demi pesta pertunangan, kakiku remuk. Ini tipikal habis manis, sepah dibuang. 8 tahun cinta salah tempat. Seketika patah hati. Aku mengira seumur hidupku tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Untung aku bertemu denganmu. Katanya pernikahan ini, mawar-mawar diangkut 3 hari 3 malam. Ini mana pernikahan? Ini, Jiang Yunqi, sedang mengumumkan ke seluruh dunia siapa yang menjadi harta karun sejatinya. Aku pernah untuk seseorang terpuruk ke dalam debu mengalami pengkhianatan dan penghinaan. Sampai bertemu denganmu, Yutan, aku baru benar-benar mengerti. Cinta sejati bukan amal tetapi berdiri sejajar saling mendukung sepanjang sisa hidup. Sekarang aku yang melindungimu seumur hidup. Jiang Yunqi, sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah percaya pada takdir. Tapi sekarang aku tahu. Kamu adalah satu-satunya dalam hidupku.
Tidak. Itu seharusnya milikku. Mawar-mawar itu, pesawat-pesawat itu, semuanya milikku. Aku salah, sungguh aku salah. Aku yang buta. Akulah yang membuang rajaku. Aku memang pantas. Yang Jinghuai, jangan tunggu lagi. Jiang Mingshan baru saja dihukum seumur hidup. Seumur hidup, semuanya berakhir. Jiang Mingshan juga selesai. Hahaha. Jiang Yunqi, kamu menang. Kamu menang. Yunqi, cepat lihat, wajah anak ini semakin mirip denganku, pasti kelak juga menjadi penghancur hati. Saudara berkumpul kekasih di samping. Yunqi, pertempuran ini kita lakukan dengan gemilang. Aku pernah terpuruk. Juga pernah di puncak. Mulai saat ini, dunia tak ada lagi yang patah hati. Hanya raja bisnis bergampingan dengan kekasih tercinta. Menyaksikan pemandangan indah di seluruh negeri.